Selamat malam Ibu Fasil dan Bapak Ibu CDPD hebat. Pada kesempatan ini kita akan mempraktikkan coaching supervisi akademik sebagaimana pada ruko pertama kita telah melaksanakan latihan. Baik, untuk sesi pertama di sini yang berperan sebagai coach adalah Bapak Dominikus Manharefa dan coach adalah saya sendiri Evi Patria Telamanoa, dan untuk sesi kedua nantinya adalah yang berperan sebagai coach saya dan Ibu Masjita Zai, dan untuk sesi ketiga nanti yang berperan sebagai coach adalah Ibu Masjita Zai dan sebagai coach adalah Bapak Dominikus Manharefa. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu langsung saja kita mulai kepada Bapak Dominikus Man. Saya persilakan Pak. Oke Bu, terima kasih kesempatan buat saya Bu. Kita mulai saja Bu ya. Baik Pak, siap Pak. Nah, Bu Yevi sudah siap? Siap Pak. Kedengaran suara saya Bu? Kedengaran Pak. Izin Pak, bagaimana dengan suara saya Pak? Apakah jelas atau tidak? Jelas Bu, jelas Bu. Oke, baik Ya, Pak. oke. Baik Bu, selamat malam Bu Yevi. Selamat malam Pak Dom. Bagaimana kabarnya malam ini Bu? Puji Tuhan Pak, dalam keadaan sehat Pak. Oh, nah mau ngobrol apa ini Bu? Mau menyampaikan sesuatu, silakan Bu Yevi untuk menyampaikan sesuatunya. Oke, oke. Oh ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Begini Pak Dom, sebenarnya setelah kita belajar ya Pak dari beberapa materi di pendidikan guru penggerak, terutama yang kemarin baru saja kita pelajari nih Pak di modul 2.1, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya mencoba di kelas 8D, kebetulan saya mengampu bahasa Inggris di kelas tersebut. Saya mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi hasilnya nih Pak, pemahaman siswa saya masih kurang Pak. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian. Karena guru-guru satu mata pelajaran yang sama mata pelajaran sama saya itu bahasa Inggris masih belum tertarik nih Pak untuk menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, topik yang sangat menarik Bu Yevi. Kita memiliki waktu pada diskusi ini 10 sampai ke 15 menit ya Bu, untuk mendiskusikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini agar bisa tercapai dari diskusi kita kali ini. Begitu Bu. Benar sekali Pak. Jadi Pak, di sini saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa, ya, peserta didik saya terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang memihak pada murid ya, nanti orientasinya adalah seperti itu. Kemudian Pak, saya juga ingin agar partisipasi ya, motivasi peserta didik saya ini meningkat dalam proses kegiatan pembelajaran, dan saya juga mengharapkan kebetulan guru bahasa Inggris di sekolah saya ini Pak ya, ada 3 orang, dan saya berharap dengan saya ini ya Pak ya. Jadi saya berharap 2 orang rekan saya ya yang sesama mengasuh mata pelajaran bahasa Inggris ini mau berkolaborasi Pak dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tentunya di kelas. Oh begitu ya Bu Yevi. Hebat sekali Bu Yevi ini ya. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda. Tapi Bu merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal. Begitu ya Bu?
Nah, kemudian Bu Yevi, apa yang menjadi permasalahan di Ibu dalam pembelajaran itu? Nah, ini Pak yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran saya ya, dalam proses pembelajaran ada 3 hal. Yang pertama yaitu terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi peserta didik itu sendiri Pak dalam proses pembelajaran. Mungkin mereka kurang antusias, ya, kurang termotivasi. Dan bagaimana cara meningkatkan pemahaman, ya, partisipasi peserta didik saya itu agar mereka lebih aktif, ya. Saya mengharapkan keaktifan mereka, motivasi mereka dalam belajar. Dan yang ketiga ini ya Pak ya, bagaimana caranya agar kedua rekan yang sama mengasuh mata pelajaran yang sama mau berkolaborasi dan menerapkan atau mengimplementasikan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita pelajari melalui pendidikan guru penggerak ini Pak. Wah, menarik sekali obrolan kita pada malam hari ini ya Bu Yevi. Memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Terkait pemahaman yang sudah dilakukan oleh Ibu adalah mengenai terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi dengan rekan teman sejawat. Kalau boleh tahu Bu, apa sih yang ingin dicapai oleh Ibu di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Baik Pak, sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner, dan wawancara terkait kesiapan belajar dan gaya belajar siswa, setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar nantinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya, Pak. Kemudian tentunya siswa saya atau peserta didik akan berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh peserta didik ini. Kemudian saya berharapnya pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh untuk semua kelas nih ya Pak ya, dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Oh, wah luar biasa ya Bu Yevi. Saya salut dengan Ibu untuk mengapresiasi sekali apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah benar. Nah, kalau saya boleh tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan selama ini dalam pembelajaran berdiferensiasi ini agar semakin bagus dan dapat diterapkan kepada teman guru sejawat atau ke jenjang yang lebih bertingkat lagi atau di kelas yang lain. Baik Pak, untuk langkah atau strategi ya Pak ya, strategi yang sudah saya lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi ini semakin bagus. Di sini saya sudah mencoba ya Pak ya, mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka, di mana yang kita ketahui nih Pak, gaya belajar setiap peserta didik ini kan berbeda-beda. Ada yang mereka lebih menyenangi audio, ada yang visual, audio visual, ataupun maupun kinestetik gitu ya. Kemudian Pak, saya juga membuat lembar kerja peserta didik berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang sudah saya ajarkan ya dalam proses. Selain itu, saya juga sudah mendiskusikan hal ini dalam forum guru mata pelajaran ya Pak ya, tingkat sekolah, berarti yaitu dalam unit kerja saya dengan rekan kerja saya mengampu mata pelajaran yang sama. Wah, mantap sekali Bu.
langkah yang sudah Ibu lakukan itu kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu, dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Untuk dukungan dan motivasi Pak, puji Tuhan ya Pak ya, kepala sekolah, rekan sejawat, mereka memberikan perhatian ya dan dukungan. Saya sudah mengkomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah terkait hal ini terlebih dahulu. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang mengasuh mata pelajaran yang sama yaitu bahasa Inggris dan beberapa teman sejawat lainnya yang berbeda mengasuh mata pelajaran yang berbeda ya dalam hal ini tentunya menanyakan apa saja strategi mode pembelajaran bagaimana cara meningkatkan dan memotivasi peserta didik agar mereka lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Begitu, Pak. Bagus Bu, itu sudah mendekati dari kesempurnaan terkait dengan dukungan bagaimana kolaborasi tadi mengenai kepada kepala sekolah, teman sejawat, dan lain sebagainya, supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik. Begitu Bu. Baik Pak, untuk kolaborasinya tentu kita harus membangun komunikasi yang baik ya Pak ya. Ini antar sesama rekan guru dengan komunikasi yang baik ya. Sharing pengalaman, yang satu mempunyai pengalaman dan diberikan kepada kita, tentu kita itu menambah wawasan kita bagaimana untuk mengupgrade diri kita ya, untuk meningkatkan kinerja kita. Hanya saja Pak, di sini saya mengalami sedikit kendala Pak. Karena jika yang diajak untuk berkolaborasi ini sebagian tidak optimal ya. Jadi saya mencoba mengajak rekan yang mengajar di kelas 7 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya berharap nantinya hal ini berkelanjutan ya untuk menyeluruh di seluruh kelas mulai dari tingkat kelas 7, 8 dan 9. Dan orientasinya di sini adalah agar peserta didik ini lebih senang, lebih termotivasi mengikuti pembelajaran dan tentunya orientasinya itu adalah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Mantap sekali Bu, terkait dengan langkah Ibu dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 7, 8, dan 9 ini, apa harapan Ibu ke depan seperti apa ya? Harapan saya ke depan ini ya Pak ya, saya berharap agar saya bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak ya, untuk saling berbagi pengalaman, untuk meningkatkan kinerja, terlebih dalam memotivasi peserta didik ini dalam proses pembelajaran. Itu untuk melaksanakan atau mengimplementasikan yang namanya adalah pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Oh, mantap Bu. Antara grade atau nilai dari 1 sampai 10 Bu, kira-kira ada nilai berapa rekan sejawat Ibu ini dan bisa dinaikkan sampai nilai keberapa? Saya kira ya Pak ya, mungkin masih di grade 5 ya. Karena ada beberapa guru yang sudah senior, sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan selalu tak terlepas yang namanya mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Tapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai level 7 maupun 8. Karena saya yakin meskipun rekan sejauh saya sudah senior, kalau persiapan bisa dihandle oleh guru yang masih muda dalam segi aplikasi di kelas, tentunya akan berjalan dengan lancar dan bahkan mereka akan tampil lebih baik daripada
Alkemia muda. Oh, wah, menarik ini Bu, analisis Bu Yevi terkait dengan nilai guru-guru di sekolah Ibu. Apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan satu mata pelajaran, Bu? Rencananya Pak, setelah tingkat asesmen akhirnya ada waktu seminggu sambil remedial dan mengolah nilai, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oh, mantap Bu, saya sangat bahagia karena Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan ini yang sudah Ibu hadapi. Saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang apa nanti yang didiskusikan yang akan Ibu laksanakan tersebut. Gimana Pak? Mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan karena saya yang menginisiasi pelaksananya acara tersebut. Kemudian guru bahasa Inggris kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Guru dan dari mata pelajaran lain juga boleh bergabung apabila mereka bersedia dan meluangkan waktunya. Oh, bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasikan dengan baik di kelas, Bu? Baik Pak, saya akan mulai menghubungi guru-guru rekan satu rumpun tersebut mulai dari sekarang. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mulai mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Amin Bu Yevi. Kebetulan waktu kita sudah melebihi dari 10 menit ya Bu Yevi. Dan mungkin ada diskusi lagi dengan teman kita yang lain calon CGP dan bisa kita akhiri dan saya tunggu kembali hasil diskusinya ya Bu. Baik Pak, terima kasih juga ya Pak ya atas waktunya Pak Dom. Mudah-mudahan dengan percakapan ini saya semakin senang dan sukses selalu. Terima kasih ya Pak Dom. Selamat malam. Sama-sama Bu. Baik, sesi kedua ya Ibu ya Mas Gita, saya selaku coach dan Ibu sebagai coach. Siap Bu Mas Gita? Iya Bu. Izin Bu, bisa kita mulai Bu? Boleh Bu, boleh. Selamat malam Bu Mas Gita. Selamat malam juga Bu Yevi. Bagaimana kabarnya Bu malam ini? Puji Tuhan baik Bu, namun ada sedikit yang menjadi beban pemikiran saya Bu ini detik ini. Apa saya bisa minta waktunya sebentar ya Bu untuk berbincang-bincang? Oh boleh Bu, tentu saja saya ada waktu untuk mendengarkan dan berbincang-bincang dengan Ibu. Kira-kira apa nih Bu yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, setiap saya masuk ke kelas yang saya walikan, itu kelas 11-1, kelas tersebut selalu saja kotor, berantakan, dan muncul beberapa coretan di dinding. Kemudian sampah-sampah jajanan juga di mana-mana, baik di dalam ruangan maupun di luar kelas. Nah, hal ini menimbulkan ketidaknyamanan Bu bagi saya untuk memulai proses pembelajaran, dan ini juga menjadi bahan pembicaraan bagi rekan guru-guru lain setelah mereka selesai mengajar di kelas tersebut. Baik, ternyata yang menjadi pemikiran Ibu akhir-akhir ini adalah kelas yang Ibu walikan selalu saja kotor, berantakan, dan berdampak tidak nyamannya Bapak Ibu guru untuk memulai pembelajaran ya Bu ya. Iya Bu, benar sekali. Jadi apa yang Ibu rasakan setiap mendapati kelas 11A tidak bersih? Iya Bu, jujur saya sering marah dan bahkan menunda proses KBM selama beberapa menit dan menyuruh mereka memungut sampah tersebut terlebih dahulu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita malam ini?
Saya berharap bisa menemukan ide dan solusi dari percakapan kita nantinya, Bu. Mungkin melalui percakapan ini saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa saja hal-hal yang seharusnya saya lakukan agar peserta didik saya sadar akan menjaga kebersihan lingkungan sekolah maupun kelas. Baik, bagi Ibu sendiri definisi bersih itu bagaimana sih Bu? Dan sudah berapa lama hal ini terjadi di kelas Ibu? Menurut saya, Bu, bersih itu apabila keadaan atau kondisi suatu tempat rapi, tanpa adanya sampah yang berserakan di mana-mana, kemudian tanpa adanya coretan, dan di mata kita pun kita merasa senang memandangnya, sehingga menimbulkan kenyamanan untuk beraktivitas. Dan hal ini sudah terjadi selama 2 minggu terakhir sebelum pelaksanaan PTS. Benar sekali Bu, tentunya dengan kenyamanan yang ditimbulkan, motivasi pun muncul juga ya Bu. Jadi lingkungan yang kondusif dan mendukung untuk memulai kegiatan belajar mengajar. Iya Bu, benar. Dengan lingkungan yang bersih, maka motivasi untuk melaksanakan aktivitas belajar mengajar pun semakin meningkat. Nah, kira-kira apakah Ibu sudah menelusuri apa penyebab kelas yang Ibu walikan tersebut kotor, sampahnya berserakan di mana-mana, baik di dalam kelas maupun di luar kelas? Sudah Bu, saya sudah menelusurinya, dan ternyata setelah saya telusuri penyebabnya itu adalah tidak aktifnya petugas piket yang dibentuk selama 2 minggu terakhir ini. Apakah hanya itu ya Bu penyebabnya? Sebenarnya bukan hanya itu sih Bu penyebabnya. Selain itu juga setiap istirahat pertama dan kedua, peserta didik yang membeli dan makan jajanan selalu saja membuang sampah sembarangan. Ya, meskipun mereka tahu padahal tempat sampah sudah disediakan di setiap kelas. Kemudian begitu juga peserta didik dari kelas yang berdekatan. Terkadang mereka hanya lewat atau sekedar main-main di kelas 11A saat jam istirahat dan kerap sekali membuang sampah sembarangan. Kemudian sehabis makan atau minum, mereka juga sering melempar bungkusan jajanan begitu saja. Dan ini terjadi juga akibat tidak adanya kesadaran akan menjaga dan menciptakan kebersihan lingkungan. Nah, kira-kira nih Bu, apakah sudah ada keyakinan kelas yang disepakati tentang menjaga kebersihan kelas? Sudah Bu, sudah kami buat keyakinan kelasnya. Kami telah menyepakati beberapa hal berlandaskan nilai-nilai pada kebajikan seluruh anggota kelas. Namun yang terjadi 2 minggu terakhir ini, mereka melanggar keyakinan kelas yang disepakati. Jadi Bu, kira-kira apa upaya yang Ibu lakukan sejauh ini agar peserta didik kita sadar akan menjaga kebersihan lingkungan di sekolah maupun di kelas? Sejauh ini Bu, saya sudah mencoba membangun komunikasi yang baik terhadap peserta didik dan mengingatkan kembali akan keyakinan kelas yang telah disepakati guna untuk menyadari dan pentingnya menjaga dan menciptakan kebersihan. Kemudian upaya saya juga selanjutnya adalah saya akan senantiasa mengingatkan petugas piket kelas setiap harinya melalui ketua kelas agar dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah dijadwalkan sebelumnya. Wah, luar biasa ya Bu, usaha Ibu. Jika kita rating ini ya Bu ya, dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu, seberapa tingkat keberhasilan dari upaya yang Ibu lakukan dalam meningkatkan kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan ini? Menurut saya sih Bu, saya masih merasa berada di skala 7 Bu. Oh, masih di skala 7 ya Bu. Kira-kira nih Bu, apa yang membuat Ibu masih belum optimal dalam upaya ini? Ya Bu, saya masih belum optimal dalam upaya menumbuhkan kesadaran akan kebersihan pada siswa.
karena belum semua siswa terbiasa dalam hal menjaga kebersihan, dan terlebih masih ada beberapa rekan guru yang terkadang masih cuek saja, bahkan tetap mengajar ketika ruang kelasnya itu atau kondisi kelasnya itu kotor. Baik. Jadi apa ini Bu rencana Ibu ke depan dalam pengoptimalan peserta didik dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau kelas? Iya Bu, jadi dalam hal ini Bu, saya akan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan sejawat agar tetap berkomitmen dalam mewujudkan kebersihan lingkungan sekolah. Sehingga dengan kita menjadi teladan, seluruh peserta didik pun akan termotivasi dan sadar akan kebersihan lingkungan. Wah, benar. Luar biasa sekali ya upaya yang Ibu lakukan. Selain itu, apakah ada aksi nyata yang rencana Ibu terapkan guna menumbuhkan kesadaran akan menjaga kebersihan lingkungan pada peserta didik ini? Ada Bu, ada rencananya. Yaitu saya mau membuat lomba kebersihan antar kelas. Dalam hal ini saya akan berkolaborasi dengan PKS Kesiswaan untuk mengusulkan kegiatannya. Kira-kira kapan rencana pelaksanaan ini, Bu? Kalau bisa secepatnya Bu, tentunya hal ini perlu dikomunikasikan terlebih dahulu agar mendapat persetujuan. Oke Bu, semoga rencana Ibu ke depan dapat berjalan dengan lancar ya. Nah, gimana nih kira-kira perasaan Ibu setelah berbincang-bincang sejenak? Puji Tuhan saya lega Bu dan senang sekali rasanya. Saya telah menemukan solusi dari yang menjadi pemikiran saya selama ini melalui perbincangan singkat kita malam ini Bu. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup sih Bu. Terima kasih banyak ya Bu sudah mau meluangkan waktu dan mendengarkan semua keluh kesah saya melalui perbincangan singkat malam ini. Sama-sama Bu Mas Gita. Saya juga senang mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus berbagi ya Bu ya, sharing pengalaman. Sampai jumpa Ibu. Selamat malam. Sampai jumpa kembali Bu. Selamat malam juga. Baik, kita lanjutkan untuk sesi ketiga ya, Bapak Ibu. Silakan kepada Ibu Mas Gita dan Bapak Dominus. Tapi Oke Pak Dom, bisa kita mulai Pak Dom? siap Bu. Oke baik. Selamat malam Pak Dom. Bagaimana kabarnya malam ini? Oh baik Bu. Kabar Ibu sendiri bagaimana? Baik juga Pak. Apa ada yang perlu saya bantu malam ini Pak? Iya Bu. Saya ingin meningkatkan kompetensi yang saya dalam mengelola dalam kelas. Itu yang menjadi diskusi kita pada malam ini Bu. Oh iya ya Pak, ya baguslah Pak. Meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas itu memang sangat penting. Kira-kira kalau boleh tahu Pak, apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Oh begini Bu ya, saya ingin menciptakan kelas saya agar bisa menjadi kelas yang kondusif dan menyenangkan siswa di dalam kelas. Oke Pak Dom. Kalau boleh tahu nih Pak Dom, sejauh ini apa sih yang sudah pernah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah pernah mencoba Bu berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif sesuai dengan yang sudah kita pelajari pada 2.3 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, tapi masih saya pikir masih gagal deh, begitu Bu. Ya ya Pak, ya masih belum ada yang memang benar-benar efektif. Iya. Oke Pak, kira-kira apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Begini Bu, saya masih sulit untuk mengendalikan siswa
yang suka berbicara suatu pada saat pembelajaran berlangsung. Terkadang pada pembelajaran itu teman yang satu mengganggu teman yang lain, Bu. Begitu, Bu. Ya Pak ya, memang mengendalikan siswa ini di saat sedang berbicara atau saat pembelajaran berlangsung memang agak susah ya Pak ya. Oke, tapi Pak Dong, kira-kira apa sebenarnya yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Begini, Bu, saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu bisa menyenangkan kepada siswa semua, Bu. Baiklah Pak Dom, mari Begitu. kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada pelajaran di saat sedang berlangsung. Nah, pertama-tama kita perlu memahami Pak Dom penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran sedang berlangsung. Apakah itu karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Jadi bagaimana menurut Pak Dom? Begini, Bu, saya pikir karena mereka tidak memahami mata pelajaran. Menurut saya, Bu, begitu. Oh ya Pak Dom ya, berarti mereka suka berbicara di saat pembelajaran sedang berlangsung itu karena Bapak pikir mereka tidak memahami materi pelajaran. Iya, Bu. Berarti jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Nah, kemudian boleh juga memanfaatkan sumber daya edukasi dan juga menyiapkan materi dalam format lain. Artinya bukan hanya buku cetak saja yang kita ambil dari perpus yang kita gunakan. Ya, boleh juga dalam bentuk rekaman audio, video. Kan sekarang banyak sekali, kalau kita membuka YouTube banyak sekali di situ, Pak. Sehingga siswa bisa lebih memahami materi pelajaran. Baik, Bu. Halo, Bu. Iya, Pak Dom, lanjut. Nanti tadi terganggu ada yang nelpon, Bu ya. Maaf. Baik, Bu. Saya akan mau mencobanya berbagai ini karena selama ini yang sudah saya kalau saya mengajar hanya fokus pada buku, Bu. Mungkin yang diceritakan Ibu Mas Juwita tadi masuk akal juga agar siswa itu lebih menarik dengan menggunakan video, poster dan lain sebagainya, Bu. Iya Pak, betul. Jadi selain itu juga kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian ya atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Iya, Bu, saya akan melakukannya dan saya akan menerapkannya nanti kepada siswa setelah pembicaraan kita ini. Bukan hanya berbincang saja dalam situasi ini, tapi harus saya lakukan berbagai metode-metode pembelajaran, Bu, di dalam kelas. Jadi Pak, kapan rencananya ini Pak akan dilakukan? Rencana saya, Bu, saya melakukannya mulai besok dan saya akan merancang pembelajaran itu agar lebih menarik dan lebih efektif dan kondusif untuk pembelajaran dalam kelas, Bu. Wah, mantap sekali Pak Dom. Baiklah Pak Dom, bagaimana? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Ya, Bu, saya sudah memiliki gambaran karena sudah
disampaikan tadi Bu Mas Cuita, dan saya sangat paham, dan baru saya mengenal kelemahan saya selama ini, Bu. Baiklah Pak, kalau begitu saya rasa kita sudah selesai untuk malam ini. Bapak boleh mengimplementasikan strategi tersebut, dan jangan lupa juga untuk memberitahu saya bagaimana hasilnya nanti ya Pak Dom ya. Iya Bu, terima kasih Bu ya. Saya akan melakukannya dan saya akan mengkonfirmasi kembali nanti kalau sudah berhasil Bu. Oke Pak Dom. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan Pak Dom? Mungkin sudah cukup dulu pada malam hari ini Bu. Satu-satu dulu. Oke Pak. Baiklah Pak, sampai jumpa kembali di lain waktu. Selamat malam. Iya, selamat malam Bu.